Shalom, selamat pagi, saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini, kita mau belajar firman Tuhan kembali, saudara yang kekasih. Saudara, semua khotbah-khotbah hamba Tuhan atau khotbah-khotbah pendeta itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, saya ulangin lagi. Semua khotbah-khotbah hamba Tuhan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi untuk menjadi hamba Tuhan itu nggak segampang apa yang kita pikirkan. Ya. Nggak hanya sekolah Alkitab selesai. Nggak. Itu akan dipertanggungjawabkan setelah meninggal. Jadi berat. Untuk menjadi hamba Tuhan itu resikonya berat. Karena dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya. Ada dua khotbah nih. Kalau khotbah yang benar sesuai dengan Alkitab, khotbahnya itu mendatangkan keselamatan. Tetapi kalau khotbah yang tidak sesuai dengan Alkitab atau khotbahnya tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, itu mendatangkan kutuk atau mendatangkan neraka, kasar ngomongnya ya. Jadi untuk menjadi hamba Tuhan itu susah, saudara yang kekasih. Tidak segampang apa yang kita pikirkan. Saya 33 tahun menjadi hamba Tuhan. Jadi saya tahu resiko untuk menjadi hamba Tuhan. Kalau khotbahnya tidak sesuai dengan Alkitab, itu akan mendatangkan kutuk. Ya, ini penting nggak? Penting. Karena banyak hamba Tuhan, kalau mereka berkhotbah, ya nggak semua ya saudara, tapi banyak hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah tidak sesuai dengan Alkitab. Hamba Tuhan yang berkhotbah tidak sesuai dengan Alkitab itu mendatangkan kutuk atau menyesatkan orang-orang Kristen. Saudara yang kekasih, ini penting untuk dikasih tahu. Sepertinya sepele, tetapi ini sangat menentukan apakah kita bisa masuk surga atau masuk neraka setelah mati. Karena yang menentukan kita bisa masuk surga atau masuk neraka itu tergantung khotbahnya. Kalau khotbahnya yang benar, itu akan mendatangkan keselamatan. Tetapi kalau khotbahnya nggak benar, tidak sesuai dengan Alkitab, mendatangkan kutuk. Makanya saya ingin katakan di tempat ini, di YouTube ini, kalau saya nggak bisa berkhotbah di dalam gereja, saya berkhotbah di YouTube ini. Ya, karena itu adalah tugas saya sebagai hamba Tuhan. Saudara, apakah benar orang yang berkhotbah tidak sesuai dengan Alkitab mendatangkan kutuk? Banyak orang nggak tahu. Ya, kita baca di dalam Galatia 1. Saya bacakan Galatia 1 ayat yang ke-6. Ini adalah khotbah yang tidak sesuai dengan Alkitab mendatangkan kutuk. Galatia 1 ayat yang ke-6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Jadi ada khotbah yang tidak sesuai dengan Injil. Ya. Ayat yang ke-7. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutar balik Injil Kristus. Ayat yang ke-8. Tetapi sekalipun dari kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. 9.
Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Sangat jelas di sini dikatakan. Jadi orang yang memberitakan Injil lain itu mendatangkan kutuk. Jadi nggak semua hamba Tuhan khotbahnya sesuai dengan Alkitab. Tidak semua hamba Tuhan khotbahnya sesuai dengan Injil. Ada Injil lain. Apa sih itu Injil lain? Injil itu adalah firman Tuhan yang ditambahkan atau firman Tuhan yang dikurangkan. Dia berkhotbah pakai Alkitab. Tetapi khotbahnya Alkitab ini ditambahin. Atau Alkitab ini dikurangin. Kasar ngomongnya ajaran Tuhan itu nggak berlaku. Ajaran Tuhan itu nggak diajarkan oleh jemaat. Ini yang dinamakan Injil lain. Apakah ada hamba Tuhan yang memberitakan Injil lain? Ada. Karena ditulis di dalam Alkitab ini. Apa sih Injil lain itu? Kalau saudara baca di dalam 2 Petrus 2, ini Injil lain. 2 Petrus 2 ayatnya ke-15. Apa dampaknya kalau kita mendengar Injil lain? 2 Petrus 2 ayat yang ke-15. Saya bacakan. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Jelas. Saya ulangi lagi. 2 Petrus 2 ayat yang ke-15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Inilah resiko orang yang mendengar Injil lain. Orang yang berkhotbah Injil lain adalah orang yang meninggalkan kebenaran Tuhan. Dan orang yang meninggalkan kebenaran Tuhan itu akan mendatangkan kesesatan, di sini dikatakan. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Jadi dampaknya bahaya ya kalau mendengar khotbah yang nggak benar ya. Ya, sangat penting ini. Sepele tapi penting. Jadi kalau kita ingin dengar khotbah, dengarlah khotbah yang benar. Kalau puluhan tahun kita mendengar khotbah yang salah, akan menjadi kebenaran yang salah. Dan kebenarannya salah itu yang akan menyesatkan kita. Saya ulangin lagi. Kalau berpuluh-puluh tahun kita mendengar khotbah yang salah, akan menghasilkan kebenaran yang salah. Dan kebenaran yang salah itu yang akan membawa kita tersesat atau mendapatkan kutuk. Ya, sangat jelas. Jadi khotbah yang salah itu akan mendatangkan kutuk. Dan kutuk itu akan mendatangkan neraka. Apa benar ada orang khotbah yang nggak benar? Ada. Khotbah yang tidak benar itu membawa jemaat masuk ke dalam neraka. Apa benar omongan saya ada khotbah yang mendatangkan orang masuk neraka? Dia pakai Alkitab. Dia khotbahnya di gereja. Tapi bukan mendatangkan keselamatan, tapi mendatangkan neraka. Ngeri ya. Makanya khotbah itu nggak segampang kita membalikan tangan. Nggak asal sekolah Alkitab sudah. Nggak. Itu harus diuji. Apakah khotbahnya sesuai dengan Alkitab atau enggak? Apa benar orang yang berkhotbah ada yang membawa kita ke neraka? Ada. Kita baca di dalam Matius 23. Matius 23 ayat yang ke-15. Saya bacakan ya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, hai orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu.
Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka. Bayangin aja. Dia menobatkan orang, setelah orang itu bertobat, mati penghuni neraka. Kenapa orang ini setelah bertobat masuk neraka? Karena mendengar khotbah yang salah. Ya, khotbahnya di gereja lagi, saudara yang kekasih. Apakah di gereja ada khotbah yang salah? Banyak. Saya ngomong apa adanya. Kenapa saya susah sekali khotbah di dalam gereja? Karena ini masalahnya. Mereka khotbah yang salah. Sehingga ajaran khotbah yang benar itu susah sekali masuk ke dalam gereja di akhir zaman ini. Kalau kita mau sadar atau tidak sadar ya, sekarang ini gereja ini darurat kebenaran firman Tuhan. Saya ulangin lagi. Di akhir zaman ini, kalau saudara perhatikan khotbah-khotbah pendeta di dalam gereja atau khotbah-khotbah pendeta di YouTube, sekarang ini gereja darurat kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena kebenaran firman Tuhan itu sekarang ini susah sekali masuk ke dalam gereja. Saya ingin katakan apa adanya. Karena firman Tuhan sudah mengatakan ada orang yang memberitakan Injil lain. Siapa sih itu yang memberitakan Injil lain? Adalah hamba Tuhan yang keluar dari ajaran Tuhan. Hamba Tuhan yang khotbahnya kalau keluar dari ajaran Tuhan, maka dia mengajarkan kesesatan kepada jemaat. 2 Petrus 2 ayat yang ke-15. Karena mereka meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah dia. Sekarang ini saudara yang kekasih, banyak orang Kristen tidak tahu jalan yang benar itu apa. Ya, banyak saudara yang kekasih. Puluhan tahun menjadi orang Kristen, tapi nggak tahu jalan kebenaran itu apa. Mereka taunya jalan kebenaran itu Yesus. Benar. Tetapi nggak ngerti jalan kebenaran itu apa. Ini sangat penting saudara yang kekasih. Kalau hamba Tuhan sudah keluar dari ajaran kebenaran Tuhan, maka hamba Tuhan itu menyebarkan kesesatan. Dan kesesatan itu akan menghasilkan kutuk. Dan kutuk itu menghasilkan neraka. Finishing neraka, saudara yang kekasih. Saudara yang kekasih, ini yang saya katakan firman Tuhan. Ya, yang saya katakan firman Tuhan. Bahwa di akhir zaman ini, gereja sudah darurat kebenaran firman Tuhan. Karena banyak sekali hamba-hamba Tuhan, khotbahnya tidak sesuai dengan Alkitab. Mereka sudah menguasai gereja. Sehingga kebenaran Tuhan itu sangat susah masuk ke dalam gereja. Makanya saya susah sekali khotbah di dalam gereja. Makanya saya khotbah di YouTube. Bukan berarti saya benar, saudara. Yang benar hanya firman Tuhan. Saya hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu aja. Bukan merasa saya ini paling benar. Tidak. Yang paling benar itu firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini harus diberitakan di dalam gereja-gereja. Teman sayang, saudara yang kekasih. Firman Tuhan ini sudah banyak dipelintir oleh hamba-hamba Tuhan. Sehingga kemurnian firman Tuhan itu susah sekali kita dengar di dalam gereja. Ya, sangat jelas di sini kata. Kita baca lagi di dalam Matius 15 ayat yang ke-7. Saya nggak menjelekkan hamba Tuhan ya. Saya nggak menjelekkan pendeta, nggak menjelekkan hamba Tuhan atau menjelekkan gembala. Enggak, saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena itu adalah tugas saya. Sekali lagi saya nggak menjelekkan gembala, saya nggak menjelekkan hamba Tuhan, saya tidak menghakimi, tapi saya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita baca di dalam Matius 15 ayat yang ke-7.
7. Apa benar ada hamba Tuhan yang keluar dari ajaran Tuhan? Ya, kita kupas ya. Matius 15 ayat yang ke-7. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini hamba Tuhan, mulutnya memuji nama Tuhan. Di sini dikatakan, hai orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Ini nubuat, saudara yang kekasih. Sudah dinubuatkan. Namanya nubuat itu pasti terjadi. Di sini dikatakan jelas kan, hai kami orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Jadi Yesaya itu sudah bernubuat bahwa bangsa ini, bangsa Israel, mulutnya memuji nama Tuhan, tetapi ajarannya bukan ajaran Tuhan, ajaran manusia. Ini terjadi juga, saudara, di dalam gereja-gereja. Yang namanya gereja itu pasti memuji nama Tuhan Yesus, tapi belum tentu mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Ini ayatnya mengatakan, percuma mereka memuji nama Tuhan kalau ajarannya bukan ajaran Yesus. Apa sih ajaran Tuhan Yesus? Ya, saudara yang kekasih, apa? Ajaran dari Tuhan itu datangnya dari sorga, saudara yang kekasih. Ya, banyak sekali hamba Tuhan yang meninggalkan ajaran Tuhan. Diajarkan lagi kepada jemaat, sehingga jemaat pun nggak ngerti ajaran Tuhan. Kalau kita baca di dalam Keluaran 31, ini ajaran Tuhan, saudara yang kekasih. Tuhan mengajarkan kepada Musa. Apa sih yang diajarkan Tuhan sama Musa atau sama kita? Kita baca di dalam Keluaran 31 ayat yang ke-18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai. Berarti Tuhan memberikan ajaran kepada Musa di Gunung Sinai. Ya. Apa sih yang diajarkan? Kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Jadi Tuhan menulis. Setelah Tuhan menulis, Tuhan berikan ajaran itu kepada Musa. Ya, saya ulangi lagi. Di dalam Keluaran 31 ayat ke-18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa. Jadi Tuhan memberikan ajaran kepada Musa. Setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Jadi Tuhan itu mengajarkan Musa hukum Taurat. Dan yang menulis hukum Taurat itu adalah Tuhan, bukan Musa. Sangat jelas di sini dikatakan, di Kejadian 32 juga diperjelas itu. Tunggu sebentar ya, saya. Di Kejadian 32, di situ Tuhan mengatakan juga dia menulis hukum Taurat. Bentar.
Di Keluaran 32 di situ dikatakan Tuhan menulis hukum Taurat untuk bangsa Israel. Dan Tuhan pun menulis hukum Taurat untuk kita. Ya, ajaran Tuhan zaman dulu dan ajaran Tuhan sekarang ini itu tetap sama. Firman-Mu tiada berubah, dahulu dan sekarang, selama-lama tidak berubah. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu adalah ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan itu hukum Taurat. Jadi kalau saudara meninggalkan hukum Taurat, berarti saudara sudah keluar dari ajaran Tuhan. Ya, Tuhan mengajarkan hukum Taurat toh. Tapi sekarang banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak mau mengajarkan hukum Taurat. Bahkan mereka meninggalkan hukum Taurat. Karena mereka meninggalkan kebenaran, maka tersesatlah dia. 2 Petrus 2 ayat 15. Kita baca lagi ya. Kita pelajari pelan-pelan ya saudara. Ini sangat penting karena sangat jelas. Firman Tuhan itu sangat jelas. 2 Petrus 2 ayat 15 saya bacakan. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Jalan yang benar itu apa sih? Jalan Tuhan. Jalan yang benar itu apa sih? Ajaran Tuhan. Karena mereka meninggalkan ajaran Tuhan, maka tersesatlah dia. Saudara perhatikan, hamba-hamba Tuhan yang meninggalkan hukum Taurat. Perhatikan tingkah laku mereka. Perhatikan hamba-hamba Tuhan yang perhatikan khotbah-khotbah hamba Tuhan yang meninggalkan hukum Taurat. Sesuai nggak dengan Alkitab khotbahnya? Nggak ada yang sesuai. Saya 33 tahun jadi hamba Tuhan, harus menceritakan ini. Hamba Tuhan yang meninggalkan hukum Taurat, itu sama saja dia meninggalkan kebenaran Tuhan. Dan orang yang meninggalkan kebenaran Tuhan, itu mereka tersesat. Jadi orang Kristen, hamba Tuhan, yang keluar dari ajaran hukum Tuhan, hukum Taurat, maka dia tersesat. Dan setelah mereka tersesat, mereka nggak sampai ke sorga. Saudara datang ke gereja kan tujuannya nanti mau masuk sorga toh. Saudara berkhotbah, hamba Tuhan berkhotbah, itu tujuannya untuk membawa jemaat masuk sorga. Tetapi kalau khotbahnya meninggalkan ajaran Tuhan, maka saudara bukan membawa umat Tuhan ke sorga, tetapi membawa umat Tuhan ke neraka. Makanya saya tadi katakan, khotbah itu akan dipertanggungjawabkan. Semua khotbah-khotbah pendeta, semua khotbah-khotbah hamba Tuhan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kalau khotbahnya meninggalkan ajaran Tuhan, dia akan dipertanggungjawabkan. Jadi sangat jelas di sini. Hamba Tuhan yang meninggalkan hukum Taurat, dia memberitakan Injil lain. Ya. Kenapa saya berbicara tentang hukum Taurat terus? Karena hukum Taurat itu adalah jalan yang benar. Ya. Sekarang ini jalan yang benar itu sudah ditinggalkan oleh hamba-hamba Tuhan. Bahkan mereka tidak mau memberitakan kebenaran firman Tuhan. Hukum Taurat itu firman Tuhan, saudara yang kekasih. Karena mereka meninggalkan jalan yang benar, karena mereka meninggalkan hukum Taurat, maka tersesatlah dia. Hamba Tuhan yang meninggalkan hukum Taurat, mereka tersesat. Tersesat itu dari kata tersesat. Ya, sesat itu dari kata tersesat. Artinya nggak sampai tujuan. Sesat itu artinya kalau kita mau jujur, sesat itu artinya penipu.
penipu. Penipu itu sama tersesat itu hampir sama. Dia menyesatkan orang. Orangnya tadi mau masuk ke surga, tujuannya mau masuk surga, tapi ditipu oleh hamba Tuhan yang meninggalkan hukum Taurat. Jangan takut. Nggak menjalankan Taurat itu nggak berlaku lagi. Saudara kan sering mendengar hamba Tuhan mengatakan, sekarang kan zaman kasih karunia, nggak membutuhkan hukum Taurat lagi. Betul kan? Itu banyak saya dengar khotbah-khotbah pendeta. Sekarang ini perjanjian baru. Udah nggak pakai hukum Taurat lagi. Ya nggak masalah sih. Tapi itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nanti. Apa benar hukum Taurat nggak berlaku lagi di akhir zaman ini? Kalau menurut Alkitab, hukum Taurat itu berlaku sampai dunia lenyap. Kenapa hukum Taurat itu berlaku sampai dunia lenyap? Karena itu ajaran Tuhan. Gereja yang sudah tidak mau mengajarkan kebenaran Tuhan, hukum Taurat, maka gereja itu sesat. Hamba Tuhan yang nggak berani memberitakan kebenaran Tuhan, iblis senang. Iblis senang kalau hamba Tuhan tidak mau memberitakan kebenaran Tuhan. Saudara yang kekasih, saya pernah ngomong sama hamba-hamba Tuhan. Sama-sama hamba Tuhan. Saya tanya kepada hamba Tuhan, kalian percaya nggak dengan nubuat yang ada di dalam Alkitab ini? Saya tanya kepada hamba Tuhan. Di grup. Saya ngomong aja di grup. Saya tanya sama teman-teman juga hamba Tuhan. Kalian percaya nggak dengan nubuat yang ada di dalam ditulis di dalam Alkitab ini? Bahwa nubuat ini pasti digenapi. Kita baca ya. Kita baca di dalam Yudas 1 ayat 14. Ini nubuat yang ada di dalam Alkitab. Saya katakan kepada mereka, kalian percaya nggak apa nubuat yang Henok tulis di dalam Alkitab ini? Saya bacakan ya. Yudas 1 ayat yang ke-14. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan oleh orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Jadi perkataan orang fasik itu menista di situ dikatakan. Yang diucapkan oleh orang fasik itu akan terhadap Tuhan. Di sini dikatakan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik. Jadi orang fasik itu menista Tuhan. Perkataannya orang fasik itu menista Tuhan. Ngeri ya, saudara yang kekasih. Makanya Tuhan, kenapa Tuhan menghukum atau mengadili orang fasik? Karena mulut orang fasik itu menista Tuhan. Menista itu artinya menghina. Sadar atau tidak sadar. Senang atau tidak senang. Suka atau tidak suka. Banyak hamba Tuhan yang menistakan Tuhan. Mulutnya memuji nama Tuhan. Kalau berdoa sampai nangis-nangis. Tetapi perkataannya, khotbah-khotbahnya menista Tuhan. Saya jelaskan lagi ya. Di dalam ayat 15 di sini dikatakan, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista. Kata-kata nista. Jadi perkataan orang fasik itu menista. Yang diucapkan orang-orang
berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Jadi orang fasik itu khotbahnya menghina Tuhan. Menista itu menghina Tuhan. Tidak menghargai Tuhan lah. Mulutnya memuji nama Tuhan. Tapi perkataannya melecehkan Tuhan. Orang fasik itu khotbahnya menghina Tuhan. Menghina ajaran Tuhan. Hamba Tuhan yang membuang hukum Taurat atau meninggalkan hukum Taurat itu adalah hamba Tuhan yang fasik. Sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, banyak hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat itu disebut orang fasik. Dan mulut orang fasik itu menghina, menista Tuhan. Kita baca dalam Mazmur 119 ayat 53. Mazmur 119 ayat yang 53. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Taurat-Mu, mu itu pakai kata besar. Huruf besar. Jadi Taurat itu punya Tuhan. Taurat-Mu itu berarti Taurat itu yang punya Tuhan. Orang yang meninggalkan hukum Taurat berarti dia orang fasik. Dan orang fasik itu mulutnya menghina Tuhan. Menista Tuhan. Sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, banyak sekali hamba Tuhan yang menistakan Tuhan. Yudas 1 ayat 14-15. Orang fasik menista Tuhan. Orang fasik adalah hamba Tuhan yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Sadar atau tidak sadar, senang atau tidak senang, ini firman Tuhan. Saya katakan ini juga sebenarnya gak enak, saudara yang kekasih. Seolah-olah itu saya melawan hamba-hamba Tuhan. Seolah-olah saya yang paling pintar. Seolah-olah itu saya menghakimi hamba Tuhan. Padahal ini firman Tuhan yang saya katakan. Bahwa orang fasik mulutnya menghina Tuhan. Menista Tuhan. Dan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Makanya susah sekali sekarang ini kebenaran Tuhan masuk ke dalam gereja. Karena apa? Karena gereja sudah dikuasai oleh orang-orang fasik. Saya mau tanya kepada saudara yang nonton YouTube saya. Sekarang saya mau tanya, mana ada gereja yang mau menjalankan hukum Taurat? Apakah ada gereja yang mau menjalankan hukum Taurat di akhir zaman ini? Padahal hukum Taurat itu ajarannya dari Tuhan. Keluaran 31 ayat 18 di situ dikatakan yang menulis, yang memberikan hukum Taurat itu kepada Musa adalah Tuhan sendiri. Yang menulis hukum Taurat itu Tuhan sendiri loh. Berarti dia mengajarkan kepada Musa melalui hukum Taurat. Tetapi ada hamba Tuhan yang membuang hukum Taurat. Mazmur 119 ayat 53. Aku menjadi gusar terhadap orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Jadi Tuhan marah kalau saudara meninggalkan hukum Taurat. Mungkin waktu di dunia saudara nggak menjalankan Taurat masih bisa ketawa-tawa. Masih bisa melecehkan orang yang menjalankan hukum Taurat. Saya sering dilecehkan oleh hamba Tuhan. Saya ngomong apa adanya. Saya menjalankan hukum Taurat. Banyak hamba Tuhan yang melecehkan saya. Tidak masalah saudara yang kekasih. Tapi nanti mereka akan dipertanggungjawabkan sama Tuhan. Karena apa? Karena hukum Taurat itu punya Tuhan. Saya menjalankan hukum Taurat, saya dihina. Ya nggak masalah sih.
nggak masalah. Tapi nanti setelah mereka mati, mereka akan diadili Tuhan dan akan dihukum. Henok sudah bernubuat bahwa Tuhan akan mengadili dan menghukum orang fasik. Kenapa orang fasik itu diadili dan dihukum? Karena mereka menista Tuhan. Semua namanya orang fasik itu menghina Tuhan. Menista Tuhan itu berarti menghina Tuhan. Tapi mereka nggak sadar mereka menghina Tuhan. Mereka tidak sadar khotbah-khotbahnya menista Tuhan. Itu akan dipertanggungjawabkan setelah mereka mati. Maka di dalam Yudas 14:15, Tuhan akan mengadili dan menghakimi orang-orang fasik. Kenapa sih Tuhan sangat kesel sama orang fasik? Karena orang fasik itu menghina Tuhan. Kita baca di dalam Amsal. Bentar ya, kita baca Amsal. Amsal 11 ayat yang ke-9. Dengan mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Dengan mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Di dalam Amsal 11 ayat yang ke-9, dengan mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Jadi hamba Tuhan, pendeta, kalau dia nggak mau menjalankan hukum Taurat, dia membunuh umat Tuhan secara rohani. Di dalam gereja lagi. Hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, itu disebut orang fasik. Dan mulut orang fasik itu membinasakan orang-orang Kristen. Amsal 11 ayat ke-9. Dengan mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Kita baca lagi di dalam Matius 24. Saya nggak menjelekkan pendeta, saudara yang kekasih, saya memberitakan kebenaran. Matius 24 ayat yang ke-15 saya bacakan. Bentar ya. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Saya ulangin lagi, Matius 24 ayat 15. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah. Nabi Daniel pun mengatakan, apabila pembinasa yang keji, berarti jahat luar biasa. Pembinasa keji lagi. Gak ada peri kemanusiaan. Berdiri di atas mimbar gereja. Tempat kudus itu tempat pemberitakan kebenaran firman Tuhan. Tapi sudah diduduki oleh orang fasik. Dia membinasakan umat Tuhan. Kalau saudara mendengar YouTube saya ini, saudara perhatikan. Hamba-hamba Tuhan yang gak mau menjalankan hukum Taurat, saudara perhatikan. Perkataannya tidak sesuai dengan Alkitab. Ya, saya ingin katakan, saya 33 tahun menjadi hamba Tuhan. Saya banyak pengalaman. Jadi mengerti sekali. Saya nggak mencari jabatan, saya nggak mencari nama, saya tidak mencari uang.